Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan apa kabar semuanya? Salam hangat, jabat erat. Dua video tadi itu hanya ya teaser aja lah, pembuka gitu ya. Lebay ya, tapi ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas. Gitu loh ya. Dan topik ini kali ini saya bahas kenapa? Karena nih saya kasih lihat dulu. Saya mendapat satu konteks seperti ini. Oke, ya. Jadi the point is adalah bahwa ada suatu pemikiran untuk pencitraan diri bahwa kalau menembak tanpa teleskop itu ada sesuatu yang oke, gitu loh. Tapi ini pasti bukan pendapat pribadi di lingkungan, akibat ya dari pengaruh dari suatu lingkungan. Saya nggak tahu lingkungan yang mana nih berpikiran bahwa kalau tidak pakai teleskop itu ya lebih oke kalau kena sasaran, gitu loh. Oke. Itu yang saya akan bahas. Yang bahasnya adalah kalau kita menembak kayak gitu situ loh, ya. Itu apakah kita butuh teleskop atau tidak? Kayak gitu. Oke. Sekarang Anda lihat tadi saya waktu menembak pakai senjata api, ya, itu 9 mili, bukan senjata milik saya, itu dari kepolisian, dan kemudian satu lagi karena berarti di rumah, kalau di panahan, ya. Jadi saat kita menyasar sesuatu, tentu adalah pertama apa? Kita melihat ada suatu objeknya, kemudian kita mempunyai senjatanya, ya, kita mempunyai perangkat untuk menyasarnya, kita punya pelurunya yang bisa mencapai, dan kemudian kita mempunyai suatu kondisi lingkungan yang memungkinkan untuk melakukan itu, dalam arti tidak berbahaya, tidak akan berbahaya bagi pihak lain, mengganggu yang lain, tidak berbahaya bagi kita juga, dan kemudian tidak merusak apapun kecuali menyasar kepada benda yang kena sasaran dari peluru kita. Dan kemudian kita boleh, dalam arti secara perizinan kita boleh, dan kemudian kita terlatih. Itu prinsip saya. Oke? Tetapi ini semua kondisi harus dipenuhi. Ya, nah, salah satu dasarnya apa? Di awal tadi saya sebut, kita melihat objeknya. Oke? Ya, bagaimana saya bisa menembak suatu sasaran tepat tadi dengan jarak 20 meter kalau saya tidak melihat, kalau saya tidak pakai kacamata yang kayak gini, kelihatannya apa cuma buram-buram? Apakah dengan demikian saya akan masih mencoba menembak? Bisa aja. Tetapi probabilitas, ya, kemungkinan saya untuk bisa mengenai sasaran sudah tidak semaksimal kalau saya menggunakan kacamata, karena akan lebih fokus. Ya, begitu pula yang saya memanah tadi, saya bisa lakukan, bisa sampai bahkan Anda bisa lihat, bisa sampai meleng. Tetapi sebelum meleng kita apa? Saya sudah melihat dulu dan saya mampu, kemudian saya melakukan kuncian dan kemudian saya lakukan panahan. Oke, jadi intinya saya memang melihat, mampu dengan jelas, ya. Melihat ini penting. Kenapa? Dengan demikian kita pastikan dulu kita nggak salah lihat. Kita tahu bahwa ini objek ini memang, memang ini objek yang memang kita sasar. Oh, ini memang objek yang kita cari. Gitu. Dan kemudian, iya, kita memang membutuhkan, kita mau nyasar, nembak. Misalkan Anda mau menembak, Anda yang berburu deh, maaf, kalau saya sih nggak berburu ya, tetapi yang berburu. Anda lagi mau berburu, anggaplah yang Anda berburu burung A, gitu lah. Let's say merpati, oke. Kemudian Anda lihat di kejauhan, ada terbang keprek, gitu lah. Anda lihat, gitu loh. Ya, Anda cek. Ternyata burung jalak, bukan merpati loh. Anda masih tembak apa enggak? Kalau Anda masih tembak, pertanyaan saya, merpati ada orang mau makan burung dara, gitu kan. Tetapi burung jalak, apa emang kemudian dimakan juga? Kalau burung jalak, burungnya yang memang lebih dari suara, dinikmati bukan dari dagingnya, dari suaranya. Anda tembak juga, berarti mulai dasar dari melakukan perburuan sudah mulai nggak jelas nih. Anda mau cari makan, mau dicari untuk dimakan, apakah untuk pengekspresian kemampuan diri? Ya. Normalnya saat seorang memang pemanah, dia penyasar pemburu merpati, dia lihat itu bukan burung merpati, dia nggak akan nembak. Dia akan cari lagi sampai ketemu merpatinya. Karena tujuannya tadi jatuh untuk kemudian dimakan. Kan gitu ya. Gitu loh. Ya, nah,
Jadi kalau Anda tidak bisa melihat sesuatu kemudian kira-kira nebak, oh ini kayaknya iya nih, kemudian Anda sasar, ya untuk apa? Itu udah jelas, berarti kemungkinan dasar dari Anda kemampuan untuk melihat aja udah gugur. Kalau melihatnya aja udah nggak jelas, gimana Anda bisa tepat menembak? Mau jarak dekat saja dengan bias yang kurang gitu jelas, nembak kita beda beberapa mili di sini, di ujungnya bisa beberapa senti. Apalagi kalau kita menembaknya 30 meter, 50 meter, gitu loh. Oke? Ya, nah, kita lihat ke sana. So, what the most important things is bahwa sekarang kemampuan melihat. Jadi, bagi yang tadi pertanyaannya itu kalau tidak pakai teleskop, saya nggak mau menembak. Tergantung, kalau nembaknya memang jarak 5 meter atau 10 meter, ngapain juga pakai teleskop, kita nyasarnya aja nyantel udah ribet ya. Siapapun nggak akan mau nembak kalau 10 meter itu pakai teleskop, ya cukup pakai kacamata biasa 10-20 masih lihat jelas jeger. Tapi saat sudah jauh dan kemudian kita butuh ketepatan karena objeknya kecil gitu loh, otomatis kita butuh alat ya bantu, ya alat bantu yang bisa membuat kita menembak akan menyasar lebih baik lagi. Apa sih penting menyasar lebih baik lagi? Kalau meleset ya sudah. Enggak, kalau meleset bukan yang sudah. Kita ingat, karakter dari suatu peluru apa sih? Peluru itu berhenti pada saat dia terkena suatu objek, kena suatu sasaran. Begitupun peluru yang senjata api ya, gitu loh. Ada 2 orang di sini jeger kemudian kena. Apa dia kena kemudian ini kayak di sate ini juga kena? Tergantung, kalau kena kulit nggak ada tulang sih ya, nembus ya. Tapi kalau enggak, setelah kena sate ini ambruk yang ini belum, dia harus ditembak lagi baru dia ambruk. Ya begitu pula membawa burung, ada 2 nembak, ya kena yang di sini depan dan sudah, belakangnya nggak akan kena pelurunya, kita harus tembak lagi. Tetapi kalau kita menembaknya meleset dari yang depan kemudian kena yang belakang, apa mau kita bilang kena? Ya tetap nggak kena. Oh, tetap jatuh burungnya, tetapi kan bukan itu yang Anda sasar. Yang Anda sasar burung yang sedepanannya, yang si A, misalnya burung yang merpatinya, ternyata kenanya perkutut. Ya udah bukan kena sasaran namanya, udah miss, tetap aja miss. Kayak gitu loh. Ya, dan konteks tadi kalau saya bilang berburu harus dimakan kan, ya jadi jangan sampai mudarat ya. Kayak gitu loh. Nah, dengan demikian berarti kita ketepatan kita untuk melihat menjangkau di situ penting adalah karena apa? Jangan sampai peluru kita yang sia-sia. Oke? Ya. Nah, dengan demikian berarti kalau kita melihatnya dari di sini, selain objeknya bahwa si perangkatnya mampu, kemudian semuanya kita tidak sanggup, yang utama adalah justru kemampuan kita melihat, memastikan yang kita lihat adalah yang kita incar, dan untuk memastikan bahwa saat kita menembakkan di situ ya memang kita mampu. Tetapi saat nggak kelihatan, jangan berspekulasi. Nembak malam, jangan menebak-nebak, kayak gitu loh. Apalagi kalau malam kita nggak tahu sekitarnya ternyata ada makhluk atau apa, malah ada orang, ya. Kan jangan sampai, itu jadi jangan nebak-nebak. Nah, kalau siang hari tadi yang saya bilang lebih fokus kita lihat di objeknya. Oke, kalau Anda mampu lakukan di situ, berarti Anda lah reader saya. Silahkan, saya senang berbagi dengan Anda. Silahkan lagi bertanya, kalau dia mau ngasih masukan nanti saya akan mencoba menjawab. Tapi kalau yang main tetap hanya untuk menembak, untuk mengekspresikan seolah-olah ada suatu kemampuan diri, kayaknya tayangan saya di sini nggak akan berguna bagi Anda, karena konsep arahan saya adalah menembak itu bukan membuktikan keunggulan diri, tetapi memang untuk mencapai suatu kepentingan. Tujuannya apa tadi? Mau menyasar sesuatu untuk kemudian memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan itu ya dalam hal apapun yang dibolehkan, secara hukum kita boleh, secara agama kita boleh, dan kita ada kepentingan. Bukan iseng hanya pengen menaklukkan dia makhluk tersebut ataupun benda tersebut tanpa tujuan yang lebih penting. Oke, itu aja, cukup sebentar kok ya. Semoga bermanfaat, semoga amanah, semoga menginspirasi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang mohon pamit. Salam hangat, jabat erat.